Ya, dan kini kami akan membahas pertandingan babak pertama ini. Sudah bergabung bersama kami salah seorang pengamat sepak bola, Effendi Saputra. Selamat malam, Bung Effendi. Selamat malam, Bung David. Apa kabar? Wah, dahsyat luar biasa, ini lagi semangat-semangatnya menantikan atau menyaksikan juga pertandingan antara Indonesia lawan Arab Saudi ya. Kita berharap ini ada kabar baik. Tapi sejauh ini apa tanggapan Anda mengenai pertandingan Indonesia lawan Arab Saudi dengan line up yang diberikan oleh Sintayong? Ya, saya melihat di sini memang Sintayong ingin mengejar hasil maksimal ya, artinya 3 poin. Walaupun secara kualitas, secara peringkat Arab Saudi itu jauh sebenarnya di atas Indonesia. Namun ekspektasi masyarakat, ekspektasi Ketua Umum PSSI tentu ingin kita bikin kejutan dengan mengalahkan Arab Saudi. Dan ingat, Arab Saudi ini langganan Piala Dunia dan bahkan mereka di Piala Dunia terakhir kemarin mengalahkan Argentina ya. Jadi ini sangat spesial sebenarnya buat Indonesia. Biasanya kita menjadi underdog, tapi saat ini justru kita semacam menjadi selevel dengan Arab Saudi. Saya pikir pertandingan menarik. Kita lihat tekanan-tekanan awal dari Indonesia tadi. Sebelum saya rehat untuk mengikuti interview ini, serangan-serangan cukup berbahaya saya kira tadi dari Indonesia. Dan kita berharap konsistensi serangan balik cepat gaya anak-anak Indonesia ini bisa segera dimaksimalkan dan bisa segera membuahkan gol buat Indonesia tentunya, Bung David. Baik. Kalau kita sekali lagi lihat ya, sebelumnya kan memang di Arab Saudi kita bisa tahan imbang 1-1. Idealnya di kandang kita harusnya bisa meraih lebih banyak poin. Tapi dengan line up yang saat ini, apakah bisa betul-betul meraih poin lebih? Begitu. Saya pikir nggak ada masalah ya. Hanya saja tentu Arab Saudi sudah mempelajari apa yang menjadi kelemahannya di ketika menahan Indonesia, ketika ditahan Indonesia di kandang sendiri. Dan harus diingat juga setelah hasil buruk itu Arab Saudi melakukan banyak perubahan termasuk dengan memanggil kembali memberhentikan Mancini dan memanggil kembali pelatih yang pernah membuat kejutan di Piala Dunia, yaitu Hervé Renard ya? Ya, Hervé Renard. Apakah memang Hervé Renard ini kemudian bisa menjadi ancaman atau bisa membawa sebuah kejutan dalam formasi-formasi atau strategi baru yang belum pernah dihadapi oleh Sintayong? Ya, Hervé Renard ini kan dianggap sebagai dukunnya Arab Saudi. Dia yang memahami bagaimana permainan kualitas individual setiap pemain Arab Saudi yang kemudian dikemas dengan baik. Dia baru 2 kali ya menangani Arab Saudi pasca Roberto Mancini diberhentikan. Saya pikir melawan Indonesia dia cukup percaya diri lah. Artinya dengan kekuatan yang dia miliki, kalau kita lihat tadi di starting line up mereka punya pemain bertahan terbaik, yaitu Ali Al-Bulaihi. Kemudian ada juga Saud Abdul Hamid yang main di Liga Serie A Italia di AS Roma. Dan yang paling harus diwaspadai tentu Feras Al-Buraikan, itu striker yang sekarang lagi mencuat, striker muda mereka yang sekarang lagi mencuat di Liga Super Arab Saudi. Saya pikir ini harus benar-benar diperhatikan oleh Sintayong, pergerakan-pergerakan mereka ini. Tapi Arab Saudi ini punya kelemahan, dia agak susah mengantisipasi tim yang bermain dengan cepat, bermain dengan pola yang cepat dan dinamis. Dia suka keteteran karena itu menjadi salah satu kelemahan Arab Saudi yang sering muncul di setiap pertandingan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Oh, jadi artinya permainan cepat Indonesia ini yang kalau Anda lihat tadi di awal itu akan terus, itu sebaiknya harus dipertahankan begitu ya? Ya, kalau saya lihat ya dari mulai bawah di kiri Kelvin Verdong, kemudian Sandy Walsh juga dari bawah sebelah kanan, ini adalah pemain-pemain wingback cepat. Di depan tuh ada Struijk, Ragnar Ornmangun, dan ada Tom Haye dan Ivan Jenner. Saya kira ini juga pemain-pemain cepat selain tentunya Marcelo Ferdinand. Tinggal bagaimana instruksi dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong ini bisa diaplikasikan di lapangan, karena memang kadang-kadang di lapangan situasi akan berubah
berubah dengan apa yang direncanakan di sebelum pertandingan. Dan sekali lagi saya ingatkan, Arab Saudi tetaplah Arab Saudi, sebuah negara yang menjadi langganan Piala Dunia dan sekarang punya liga super, liga yang paling mewah di Asia saat ini. Jadi pemain-pemain ini sudah terbiasa bermain dengan Cristiano Ronaldo, bermain dengan Neymar, bermain dengan Sadio Mane. Jadi saya pikir kepercayaan diri mereka, pengalaman mereka, dan kualitas mereka jelas di atas pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia. Tapi ini tidak boleh menjadikan Indonesia underdog atau berkecil hati, karena pemain-pemain Indonesia juga punya jam terbang yang cukup baik, yang banyak bermain dan berputar di liga-liga Eropa. Nah, kalau Anda katakan tadi bahwa apa yang sudah dipersiapkan strateginya di lapangan kemudian itu bisa berubah begitu, apa faktor-faktor yang bisa mengubah situasi seperti itu, keadaannya jadi berbalik? Ya, kadang-kadang motivasi di lapangan berubah dan kemudian ada strategi-strategi one touch, second touch, sentuhan-sentuhan, dua sentuhan pertama di lapangan itu akan mewarnai pertandingan berikutnya, jalannya pertandingan berikutnya. Kalau moodnya sudah dapat di awal, biasanya akan terus bagus sampai ke depan. Jadi saya pikir bermain dulu dengan santai, bermain dulu dengan simple, bola ke bola, operan-operan yang tepat, passing yang pas, sehingga ini akan membangun kepercayaan diri Indonesia untuk terus menekan. Dan tekanan tidak boleh berkurang, karena ketika tekanan untuk menyerang berkurang, maka Arab Saudi akan mengambil alih kendali dan ini akan menjadi momentum dia untuk merebut dan menguasai jalannya pertandingan. Ini yang bahaya, karena Arab Saudi sangat memiliki kemampuan dari kualitas pemainnya untuk mengambil alih permainan selama 90 menit ke depan. Ya, baik. Nah, kalau formasinya kan Anda lihat ya, di depan kemudian ada Struijk ya, kemudian ada siapa lagi, ada Ferdinand juga. Lalu apakah mereka ini juga orang-orang yang termasuk naturalisasi yang memiliki ketahanan tubuh untuk permainan cepat yang konsisten begitu? Ya, kita tahu Ragnar Oratmangun, Struijk dan Marcelino Ferdinand ya, Trisula di depan. Mereka sangat cepat ya, apalagi Oratmangun mampu menyisir dari sayap dan kemudian masuk cut ke dalam. Dan William Struijk juga sangat berbahaya pergerakannya, penempatan posisinya, tinggal bagaimana harus bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang. Sedikit apapun peluang harus mampu dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tidak boleh membuang-buang peluang menghadapi tim seperti Arab Saudi. Karena di barisan pertahanan mereka punya Al-Bulaihi ya, yang terbiasa menghadapi Messi di Piala Dunia, terbiasa menghadapi Cristiano Ronaldo Liga Arab Saudi. Jadi momentum sekecil apapun harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menjadi gol. Oke, baik. Nah, itu bicara soal momentum apapun harus dimanfaatkan begitu ya. Nah, itu kalau kita lihat tentu kan setiap pemain punya kebijakan sendiri. Seringkali mereka harus memutuskan, bukan kebijakan, judgement, kapan mereka harus tembak langsung atau kemudian mengoper ke temannya seperti itu. Nah, ini yang kalau di Indonesia khasnya lebih baik yang seperti apa? Kalau kita lihat waktu itu kan pernah juga Indonesia menang itu karena operan-operan yang tampaknya hanya lewat gitu, passing-passing yang cepat begitu. Ya, saya kira gaya khas dari STI adalah passing-passing pendek dan bermain cepat menyisir sayap ya. Jadi bola-bola cepat, tidak bola direct, tapi bagaimana passing-passing dekat membentuk triangle dan kemudian melakukan tusukan-tusukan cepat juga. Dan kita punya modal untuk itu. Di sisi kiri kita punya Kelvin Verdong dan sayapnya itu Marcelino Ferdinand. Di sisi kanan kita punya Sandy Walsh dan ada Ragnar Oratmangun di depannya. Jadi 4 pemain ini yang akan menjadi penggerak dari sisi sayap kiri dan sisi sayap kanan untuk melakukan penyerangan cepat menusuk ke jantung pertahanan Arab Saudi. Di tengah sendiri Tom Haye akan menjadi jenderal lapangan, dia akan menjadi dirijen dari permainan Indonesia, mengatur transisi antara menyerang maupun transisi bertahan. Di situ nanti ada juga ada Ivan Jenner juga di situ nanti bersama-sama untuk membangun menjadi tembok di lini tengah sebagai pemantul untuk membangun serangan ke depan. Dan di barisan
bench juga saya masih penasaran ini dengan Eliano Reinders. Iya, itu bagaimana? Menurut Anda ini kok nggak diturun-turunin gitu? Iya, tentu kita semua masyarakat Indonesia penasaran sekali dengan Eliano dan kita berharap dia diberikan waktu untuk menunjukkan dirinya, kualitasnya, karena di klub permainan Eliano ini luar biasa. Dan kita berharap ini bisa menjadi motivasi dia ketika kemarin dia tidak diturunkan di dalam line up pun. Sekarang dia diturunkan di bench, mudah-mudahan waktu yang tepat dia akan diturunkan dan bisa mampu melakukan sentuhan-sentuhan ajaibnya yang bisa menghasilkan gol. Di sana juga ada Witan Sulaiman, kemudian masih ada Sen Patinama dan saya lihat ada Pratama Arhan yang biasa menjadi jagoan Indonesia di saat-saat kita membutuhkan ya. Lewat lemparan-lemparan jauhnya yang terkadang membuahkan hasil. Saya pikir itu. Baik, untuk pertahanan sendiri, Anda melihat seharusnya seperti apa Indonesia harus bertahan jika memang akhirnya bola dikuasai oleh Saudi Arabia? Apakah memang lini di belakang ini cukup untuk bertahan dan menjaga gawang kita? Saya pikir lini pertahanan Indonesia termasuk yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ada kita punya Jay Ijes yang bermain juga di Serie A, yang sudah terbiasa menghadapi serangan Inter Milan, AC Milan, Juventus. Dan ini sebenarnya modal besar. Kita juga punya Rizky Ridho, ini dua duet sekarang yang cukup baik ya. Rizky Ridho walaupun bermain di Liga Indonesia, tapi kualitasnya hampir sama saja dengan pemain-pemain yang beredar di Liga Eropa. Kedisiplinan kedua back tengah ini sangat menentukan bagaimana mereka bisa menghalau setiap serangan yang dilakukan oleh, saya lihat nanti banyak akan dilakukan oleh Feras Alburikan, dan juga terobosan-terobosan dari Nasser Al-Dawsari yang saya pikir ada gelandang cepat yang kadang-kadang bisa menusuk masuk ke pertahanan lawan. Dan saya pikir antisipasi back four juga hati-hati, Sandy Walsh dan Kevin Verdong tidak boleh sering-sering naik, tapi juga harus disiplin untuk menjaga sisi kanan maupun sisi kiri pertahanan kita ketika transisi bertahan, harus disiplin dan harus siap capek nih naik turun untuk bertahan dan membantu penyerangan dari Indonesia. Nah, dengan ya artinya dengan cuaca, dengan keadaan yang seperti saat ini apakah akan mampu itu untuk menjaga stamina dan kecepatan bermain yang stabil begitu? Saya pikir cuaca yang cukup sejuk bagi pemain-pemain yang biasa bermain di Eropa, ini cuaca yang biasa mereka hadapi. Dan saya pikir tidak ada masalah dengan cuaca selama tidak hujan terlalu lebat sekali yang mengakibatkan bola tidak bisa terdistribusi dengan baik. Permainan Indonesia akan sangat baik dengan kondisi lapangan yang bagus, bola bisa mengalir dengan cepat sehingga mereka bisa mengeluarkan kemampuan permainan cepatnya dan menusuk dengan passing-passing pendek antar pemain yang kemudian diikuti dengan penetrasi dan liukan-liukan untuk melewati 1-2 pemain lawan. Itu juga yang memang kita harapkan. Nah, berbicara tentang Kevin Dix dan Mads Hilgers yang ini tidak bermain ya mereka ya. Apakah ini akan mempengaruhi, artinya berpengaruh kepada kekuatan tim line-up saat ini? Cukup berpengaruh ya, karena Hilgers dan Kevin Dix ini adalah dua pemain terbaik Indonesia saat ini yang beredar di Eropa ya. Secara value pun mereka adalah dua pemain dengan value tertinggi yang dimiliki Indonesia sekarang. Mereka biasa bermain di Liga Champions, biasa bermain di Liga Eropa, dan secara kualitas justru dua pemain ini di atas daripada kualitas pemain Arab Saudi. Sehingga sangat disayangkan absennya dua pemain ini sebenarnya agak merugikan buat Indonesia, karena dengan hadirnya dua pemain ini seharusnya lini tengah Indonesia itu akan lebih aman, lebih nyaman, tapi tentu tidak dengan mengurangi rasa respect kita terhadap Jay Ijes dan Rizky Ridho. Saya pikir mereka berdua juga cukup mumpuni lah untuk menahan gempuran-gempuran Arab Saudi. Asal kita yakin pada konsistensi dan kita juga punya Bung Effendi, kunci. Mohon maaf, ini saya mesti potong karena Indonesia baru saja berhasil mendapat 1 poin, gol untuk Indonesia. Baru saja berhasil merobek gawang Arab Saudi. Kita lihat ini replaynya.
Itu dia. Ferdinand merobek ya gawang lawan. Luar biasa, sorak-sorai terdengar di mana-mana. Gol 1-0 untuk Indonesia. Luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi, kecepatan dari Marcelino ya, bisa dari sayap dia menusuk dan melakukan shooting terarah. Saya pikir Indonesia tidak boleh kendor, terus harus bermain dengan gaya seperti ini, sehingga tidak kemudian dikuasai kembali oleh Arab Saudi permainannya untuk menekan Indonesia. Jadi Indonesia harus tetap pada pola permainan seperti sekarang. Harus terus menekan, harus terus mampu bermain lewat pola dan stylenya, Bung David. Iya, jadi memang kita lihat tadi, walaupun seperti yang Anda katakan juga memang tadi, sudut-sudut sempit itu Marcelino bisa ambil kesempatan, momentum itu untuk bisa merangsekkan bola masuk ke dalam gawang ya. Dan memang ini yang kita harapkan, permainan-permainan yang cepat, memanfaatkan momentum juga yang cepat. Baik, dan tanggapan Anda dulu terakhir. Ya, cukup surprise kita bisa unggul dengan tim langganan Piala Dunia. Saya berharap kita konsisten, ingat transisi bertahan harus betul-betul dijaga. Sekarang harus fokus. Tidak boleh lagi ada kecolongan, kelebihan penetrasi bahaya dari pemain Arab Saudi yang mengancam gawang kita. Jai Ijes harus lebih tenang, Rizky Ridho harus lebih tenang, Martin Pais tentu akan menjadi kunci kita sekarang untuk menghadapi bertubi-tubinya serangan Arab Saudi setelah ini. Pasti mereka akan coba mengambil kendali permainan, dan di sini peran back tengah dan gelandang kita sangat-sangat diperlukan. Demikian, Bung. Iya, Bung. Tapi terakhir, Bung, sekali ya, terakhir ya. Ini karena memang begini, kita berhasil merangsek masuk ke dalam gawang lawan. Tetapi yang penting juga adalah bagaimana kontrol bola hingga akhir dan penyelesaian akhirnya itu. Itu penting sekali. Nah, bagaimana ini mengantisipasi agar hal ini tidak menjadi kendor begitu ya? Ya, saya pikir harus harus berani bermain kaki ke kaki, harus berani menutup setiap serangan yang dibangun Arab Saudi itu di titik tengah. Jadi harus berani ya. Di titik tengah ya, dari titik tengah. Dia tidak masuk ke area pertahanan kita, dan ini harus dilakukan oleh gelandang-gelandang bertahan kita, yaitu Tom Haye dan Ivan Jenner. Mereka berdua ini akan menjadi tumpuan untuk menghadang serangan pertama dari Arab Saudi untuk tidak masuk di wilayah Indonesia. Ini harus konsisten. Tentunya juga dibantu oleh dua back kita, yaitu Rizky Ridho dan Jai Ijes. Demikian, Bung. Baik, Bung Effendi, terima kasih. Kita akan jeda sejenak untuk melanjutkan breaking news dan juga menyaksikan Indonesia lawan Arab Saudi.